ini bagian daripada perjalanan daripada saya mempunyai kader partai yang ditugaskan dalam hal ini Pak Mulyawan bersama Agus Rahardiano sebagai Gubernur Bali, dan yang kedua adalah Surya Dinata, yaitu adalah sebagai kader kami juga yang terlibat dalam suatu bentuk wadakim. Jadi kewajiban kita sebagai kader Badar untuk melakukan suatu kegiatan ini, sehingga untuk menyebarkan dan mensosialisasikan apa yang namanya sebuah program yang harus bisa dirasakan oleh masyarakat Bali dan masyarakat Kabupaten Bali. Jadi makanya dengan kegiatan ini ya kita akan sampaikan selama ini calon kita di Badung mengusung sejahtera, bahagia, merata. Dari konsep sejahtera dalam konteks itu sudah dia akan memberikan bantuan secara pasti setiap tahun 2 miliar dan Banjar 1 miliar. Itu bagian daripada kelengkapan dan daya dukung daripada piranti-piranti, karena pariwisata kita adalah pariwisata budaya yang perlu mendapatkan suatu pelestarian, penganggaran yang cukup kepada masyarakat kita semua, sehingga pemerintah tak kalah menginginkan kegiatan kebudayaan. Dia sudah, masyarakat Banjar yang kita tuju, mereka sudah siap, tidak lagi pusing tentang anggaran A dan B dan C. Karena biaya menabuh, biaya menari itu cukup tinggi biayanya, dan apalagi pakaiannya. Jadi dengan kita memberikan itu sehingga secara merata, Pak. Tidak ada lagi secara Undang-Undang Dasar 45, siapapun memimpin bangsa ini, siapapun kepala daerah, siapapun pemimpin Bali, tentu mereka harus menyamaratakan tentang kesejahteraan, kebahagiaan, dan merata itu sendiri. Jadi tidak boleh tebang pilih bahwa baru yang selama ini terjadi kan hanya Bali ini dimiliki oleh satu parpol aja, satu warna. Jadi sekarang dengan perubahan ini, karena sama-sama tidak ada incumbent, mari kita sama-sama berjuang, tunjukkan kepada masyarakat agar, karena perubahan itu adalah hak kekal untuk menuju kebaikan dan kedamaian dan kemajuan daripada Bali itu sendiri. Ya, jadi Pak calon kami di gubernur menginginkan adanya suatu perubahan perekonomian, pemerataan ekonomi Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur, dan Bali Selatan. Salah satu adalah untuk mewujudkan daripada bandara internasional yang ada di sana, sehingga dengan begitu Karangasem, Kintamani, dan yang lainnya akan terjamah dan tersentuh dari sisi perekonomian. Terus dari Jembrana dan sekitarnya dia akan tertopang dan terpenuhi adanya di Beleleng Timur, Balen Barat tuh, Lopina dan sebagainya, ada celukan bawang yang kemarin diusulkan menjadi pelabuhan, sehingga kapal cruise bisa ke sana, sehingga pemerataan itu terjadi, perekonomian tidak numplak di Badung, tidak numplak di Kota Denpasar dan lain, sehingga kemacetan ada di mana-mana. Jadi ini adalah salah satu tugas besar yang harus kita selesaikan dan kita tuntaskan kepada masyarakat Bali. Yang selanjutnya di selatan kita kekurangan air, tentunya ada pihak sebelah mengatakan baru kali ini siap akan menyelesaikan, menuntaskan air, sedangkan 10 tahun menjadi pemimpin kemana? Sekian uang yang terkuras dan kumpul dan kemana? Seharusnya tidak lagi ada pertanyaan pelayanan air tidak terkemudian. Jadi macet tidak ada lagi, logikanya Badung 10 triliun. Jadi kita harus sekarang dengan terpilihnya antara Presiden, Gubernur Bali, dan Bupati Badung dari Kim itu sendiri, ini sudah linear, saya kira ini akan menuntaskan semua program sendiri. Tidak, bukan janji. Wow. Kalau untuk strategi. Jadi air seharusnya kalau dulu kita masih punya silpa air yang di dam estuare yang di Galael. Sekarang dengan perkembangan pariwisata begitu pesat, pertambahan penduduk juga pesat, sehingga perlu adanya suatu evaluasi dan harus kita lakukan. Berapa sesungguhnya Kuta Selatan, Badung dan sebagainya membutuhkan air bersih, sehingga kita bisa. Jadi yang selama ini kita perbaiki itu air tawar itu air payu itu kita suling menjadi air bersih, sehingga dengan kapasitas yang kemarin datang dari tambahan dari sana, sehingga kita memenuhi. Tapi sekarang tidak bisa. Yang kedua, pipa sudah ada. Sekarang yang perlu diantisipasi oleh pemerintah adalah reservoir air, daya dorong mesin. Biar jangan, karena uang ada, seharusnya daya dorong air itu harus diperbaiki lebih banyak. Nah, contoh kita dari yang kita miliki sekarang, baru reservoir daya dorong itu adalah dari yang di Galael itu, Dam Esquare menuju Tirta Buana, reservoir air itu. Sekarang di sini Simpangan ada satu,
naik yang ada di perempatan Nirmala ada satu, sehingga di situ dilempar lagi ke Catu seharusnya, ditambah harus bersarai lagi. Masih ada. Kalau kita beli tanah 20 hari masih cukup bisa APBD Badung kan. Di situ kita tambah sumber air, mesin daya dorong kita perkuat, sehingga saya yakin setahun perjalanan masalah air bisa kita tuntaskan dan jalan masalah bisa kita clearkan. Jadi konsep merata, bahagia, tidak ada lagi istilah golongan dan sebagainya. Bahwa itu adalah kewajiban dan tugas seorang pemimpin untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu.